Assalamualaikum Pak Kurniawan. Waalaikumsalam Pak Yan. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kita Penny sehat. Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Pak. Berarti pertama-tama saya mohon maaf tentunya Pak, saya mengganggu kesibukan Pak Kurniawan nih. Yang gimana kita tahu Pak Kur sangat sibuk di mengajar dalam kelas dan juga menjadi fasilitator DP5. Namun Pak Kur sesuai rencana kita bahwa hari Kamis nanti ketika kita pakai baju pangsi, pakai baju adat, saya insya Allah akan melakukan coaching dalam supervisi akademik, di mana kita saya pribadi berperan sebagai supervisor dan Bapak sebagai coach nantinya. Gimana Pak? Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, semoga kita diberikan kelancaran, Pak. Oke, amin Pak Kur. Pada kesempatan ini tentunya bukan tempat tujuan Pak. Insya Allah saya sebagai supervisor akan memaksimalkan potensi Bapak, di mana Bapak adalah salah satu guru muda di SMA Wonokera ini, yang pasti banyak hal baru yang akan saya temukan, yang akan saya dapatkan, yang akan saya copy nantinya atau saya akan praktekkan lagi di kelas saya. Tentunya terkait dengan proses pembelajaran yang Bapak laksanakan. Adapun tujuan akhirnya tentunya untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan potensi kita. Intinya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan berpihak kepada murid. Nah, Bapak Kur, agenda nanti hari Kamis kira-kira di area mana nih yang akan Bapak kembangkan supaya nanti dicapai oleh Bapak yang bagaimananya? Ya, untuk saya pribadi ya, saya ingin coba mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi dengan nada misalnya guru secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian ingin menyajikan kegiatan pembelajaran yang berbasis teknologi, jadi memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Luar biasa kan. Benar, saya tidak salah pilih rekan untuk diajak coaching. Dan saya meyakini itu bahwa Pak Kurniawan memang pertama di usia yang produktif, yang memang dibilang guru muda. Nah, sudah jelas tadi kan Bapak ingin meningkatkan kemampuan intelektual, nada pembicaraan Bapak yang ingin dipahami dengan jelas oleh siswa, dan ada yang saya menarik nih, berbasis teknologi. Dan ini sangat luar biasa. Walaupun kita sekarang berada di era 4.0, 4.0, saya pun di usia saya sekarang saya masih tetap belajar Pak, ingin mengetahui seberapa jauh gitu pembelajaran yang berbasis teknologi. Kebetulan yang akan Bapak kembangkan adalah itu gitu. Ya Pak ya? Iya, betul Pak. Nah, secara khusus Pak, bagian tadi kan ada dua ya, ada intelektual dengan tujuan nada bicara Bapak yang ingin diterima secara jelas, ada juga yang pembelajaran berbasis teknologi. Nah, kalau dari dua itu spesifik mana Pak yang akan Bapak kembangkan maksudnya, supaya terfokus nanti saya melihatnya gitu Pak? Mungkin saya ingin lebih pada pengembangan kompetensi, di mana penyajian kegiatan pembelajarannya yang memaksimalkan penggunaan teknologi ya Pak, seperti aplikasi pada handphone, kita dapat pada Android ya, HP Android. Kemudian seperti untuk sumber maknya saya sediakan menggunakan barcode supaya anak bisa menggunakan alat komunikasi itu digunakan dengan semaksimal mungkin untuk pembelajaran seperti itu. Luar biasa Pak. Jadi saya ingin semakin cepat hari Kamis Pak. Jadi saya benar, apalagi untuk barcode mungkin saya belum pernah kayaknya. Saya hanya soal langsung aja gitu di PDF. Nah ini benar saya akan menjiplak lah gitu gaya Pak Kur nantinya. Nah, bagaimana strategi yang dipersiapkan Bapak guna mencapai keinginan itu terwujud Pak? Ya mungkin untuk persiapannya saya memaksimalkan dengan menyusun perangkat pembelajaran dengan lengkap, ya mungkin kemudian memberikan contoh nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah memberikan dengan. Oke Pak Kur, jadi nih bagaimana strategi yang Bapak persiapkan agar mencapai tujuan yang tadi Pak yang Bapak sebutkan?
Mungkin ada beberapa yang saya persiapkan. Yang pertama saya menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap. Kemudian saya juga memberikan contoh yang nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi itu lingkaran ya. Tentang lingkaran. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD-nya yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Mungkin itu untuk persiapan yang saya kerjakan sebelumnya untuk mempersiapkan nanti untuk hari Kamis. Oke. Baik Pak, apa nih harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama di hari Kamis nanti Pak? Mungkin saya sangat berharap observasi yang dilakukan menjadi bahan data otentik guna meningkatkan kompetensi saya selaku pendidik yang profesional, tentu dibarengi dengan kelancaran rencana dan tujuan yang kita sepakati. Oke, amin. Saya aminkan Pak Kur. Terima kasih Pak Kur. Saya untuk kesekian kalinya saya mohon maaf mengganggu kesibukannya di hari Senin ini, di awal pekan ini. Tapi mudah-mudahan ini menjadi langkah kita. Saya sebagai CGP juga ingin menularkan apa yang sudah saya dapatkan keilmuannya di pendidikan guru penggerak, bahwa supervisi itu tidak menakutkan sebenarnya. Jadi ini sudah bergeser paradigma menjadi coaching. Jadi kita akan memantapkan area mana nih yang akan dikembangkan, misalnya kayak saya di lagunya, Pak Pur di teknologinya, seperti itu misalnya. Terima kasih Pak Pur. Mudah-mudahan hari Kamis tiba nanti kita dalam keadaan sehat dan lancar. Terima kasih Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan berdoa dulu. Belum belajar, doa dimulai. Seperti biasa, absen. Absensi. Ahmadullah. Sakit. Sakit apa? Aisyah Cahya. Akbar Abu Mirawan. Akbar Abu. Ada yang tahu? Tidak tambah sama sekali. Andi Putri. Andre. Ayudia Sofian. Anggi Anggreni. Dua. Mana? Ada. Coba bisa dihubungi nomornya. Ya. Ayudia Dini Alia Natalia. Dini. Zikri Raihanta. Gina Abdullah. Guru Sepia. Intan Afni. Intan Jelita Aryani Sapitri. Kaisya Aminah Soleha. Tolong dukung ya yang masih di luar. Reza Firdaus. Reza Melvi Novisa. Melvi Muhammad Iqbal. Nabila Juliana. Naila Asyaira. Neng Putri Nur Cahaya. Noviana Sapitri. Putri Salwa. Putri Salwa Ramdanis. Apa? Ramdanis. Resti Mei Saputri. Rivaldi Saputra. Rizda Melonisa.
Kartini Rahayu, Siska Nurmalasari, Siti Nurbaya, Suci Renovika Saputri, Suci Wiji Arisa Fitri, Yana Rivaldo. Mana Rivaldo? Ya, ada beberapa yang masih di luar ya. Tolong kasih tahu di grup ataupun di chat. Sudah semua absennya? Sudah ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Malam. Baik ya? Masih semangat? Alhamdulillah. Semangat ya? Oke, hari ini seperti biasa kita lanjutkan pembelajarannya ya. Pertemuan sebelumnya Bapak sudah melaksanakan kegiatan asesmen. Nanti Bapak berikan hasilnya ya, sedang berproses ya. Yang pasti dalam proses ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang baru ya, masuk pada materi yang baru yang mungkin sudah tidak asing lagi ya, sudah tidak asing lagi. Kalian pernah merasakan masa-masa SMP atau langsung ke SMA? Masa-masa SMP ya, pasti kalian pernah belajar tentang lingkaran atau SMP. Pernah? Pernah ya? Nah, kita pembelajaran hari ini sedikit berbeda, di mana kemarin Bapak sudah membagikan kelompok pembelajaran ya. Sudah belum? Belum? Iya. Dibuat sendiri? Iya. Ya udah? Oke, ya apa lah. Nanti kita bagi kelompok ya. Nah, di sini kita nanti diskusi pembelajarannya, sistemnya diskusi kelompok ya. Ada proyeknya juga yang harus kalian kerjakan ya. Kalian diskusikan, mau itu dari nanti berbagai sumber kalian mencarinya silakan ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran utamanya, Bapak ingin sedikit. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ya, tujuannya memahami hubungan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Jadi kita tentang sudut keliling. Jadi dalam lingkaran kita ada namanya sudut keliling. Yang kedua, nanti tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian mampu memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Di sini ada dua, ada sudut pusat, ada sudut keliling. Nah, apa hubungannya? Ya. Nah, sebelumnya sering melihatkah gambar yang di depan ini? Sering? Ada gambar apa di sini? Sepeda. Ada 4 sepeda. Nah, sepeda yang pertama ini sudah tidak asing lagi ya. Sudah mungkin ada yang punya di rumah. Ya. Yang kedua, sepeda berbeda sedikit. Apa yang bedanya? Kemudian yang ketiga jadi berbatun sama ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan nanti pikirkan. Di sini, roda sepeda umumnya berbentuk ring, seperti halnya pada gambar yang berbentuk lingkaran ya. Nah, pernahkah kalian bertanya kenapa berbentuk lingkaran? Tidak. Pernah ada? Tidak. Karena apa? Pernah dalam benak kalian segi enggak persegi, enggak segitiga misalkan? Kenapa harus lingkaran? Soalnya takut jatuh. Oke, ada lagi. Berkelinjar, stabil. Oke. Apa yang terjadi jika sepeda tidak berbentuk lingkaran? Juga nggak nyaman. Bakal maju. Yakin nggak bakal maju? Maju tapi tidak sempurna. Oke, ini ya sehingga kenapa sepeda itu rodanya lingkaran biar ada kenyamanan ya kan?
Biar perputarannya sempurna. Oke, bagus ya. Nah, sedikit mengingatkan, mungkin kalian ada yang masih ingat ataupun ada yang sudah lupa masa-masa belajar di SMP tentang lingkaran. Definisi dari lingkaran, ya, lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik. Jadi tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama dari suatu titik tertentu. Jadi, nah, ini itu sebenarnya sekumpulan titik-titik atau kedudukan titik-titik. Jadi membentuk lingkaran ini, ya, yang mempunyai jarak yang sama terhadap titik tertentu, yaitu mana? Titik pusat. Itu terhadap titik pusat. Jadi semua titik-titik yang di ini, nah, yang membentuk lingkaran ini jaraknya sama terhadap titik pusat. Sehingga kenapa roda berputarnya sempurna? Karena jaraknya sama antara bannya dengan titik pusat pada rodanya, ya, ini. Nah, nah, antara lingkaran ini, lingkaran ban ini terhadap titik pusat ini sama, sehingga perputarannya sempurna, ya kan? Tidak ajudan, gitu ya. Nah, tapi kalau titik pusatnya tidak pas di titik tengah, tidak sama jaraknya, jadi si jari-jari ini tidak sama jaraknya, maka perputarannya pasti tidak akan stabil, tidak akan sempurna seperti biasa, ya kan? Mesti kadang naik, kadang turun, ya kan? Kalau naik sepeda juga ya. Nah, oke. Dalam lingkaran ada unsur-unsur yang unsur-unsur pada lingkaran, ya, ada banyak. Yang pertama ada dari jari. Oke, kemudian ada tali busur. Ada apa lagi? Apotema, titik pusat, ampere, diameter, nama busur. Ya, ini unsur-unsur pada lingkaran. Dari ke berapa ini? Ada berapa? Oh, satu lagi juri ya. Ada juri. Totalnya ada berapa? 8. Ada yang bisa menyebutkan pengertian dari masing-masing ini? Satu saja. Ada nggak? Ada yang masih ingat? Apa itu jari-jari? Masih ingat tidak? Apa itu busur? Titik pusat? Pusatnya dari titik-titik. Titik pusatnya di titik-titik. Oke. Ada lagi. Titik tengah, titik tengah. Bagus. Ada lagi titik pusat adalah titik tengah. Ada lagi tali busur. Ada yang tahu pengertiannya? Ya. Nah, di sini, nah, kita ingatkan kembali 8 unsur pada lingkaran di sini. Yang pertama ada apotema. Nah, ini garis apotema ini. Ya. Apa itu apotema? Jarak dari pusat lingkaran ke tali busur. Nah, mana tali busur? Yang ini tali busur. Set. Nah, yang set dan tali busur. Jaraknya tali busur terhadap titik pusat disebutnya apotema. Ya, apotema. Kemudian ada busur. Mana busur? Nah, ini busur. Busur adalah bagian dari lingkaran. Jadi, nah, ini juga disebutnya busur. Ya, ini busur. Nanti kita mengenal ada namanya busur minor, ada namanya busur mayor. Ya, ada minor, ada mayor. Nah, Waalaikumsalam. Ya, dari mana Pak? Ya, saya masuk. Lanjut ya. Ada busur bagian dari lingkaran. Ini busur. Ini pun sama busur. Ya, ini busur. Bagian daripada lingkaran. Nah, selanjutnya ada namanya apa lagi? Diameter. Sering mendengar kata diameter? Sering ya. Pasti dalam lingkaran, baik itu menentukan lingkaran, menentukan luas lingkaran, ya kan? Dan seterusnya pasti ada namanya diameter. Diameter lingkaran. Apa itu diameter lingkaran? Tali busur yang berarti pusat lingkaran. Ini tali bus, memang diameter. Ini pun nah dari sini yang biru yang ini dengan yang kuning yang oranye yang ini sebutnya
diameter kalau ditarik lurus. Set. Ya. Jadi yang ini, nah garis yang ini set sampai ke sini itu disebut juga asalkan jaraknya lurus, ya. Asalkan jaraknya lurus. Tapi kalau misalkan nah itu beda lagi ya. Misalkan yang biru ini ke titik pusat, balik ke bawah, nah kan tidak lurus, itu bukan diameter, ya. Tapi hitungannya ini dari diameter itu garis lurus yang melewati titik pusat. Nah, selanjutnya juring. Oh, satu jari-jari. Jadi ada adalah oke. Ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebuah titik pada lingkaran. Nah, kata Bapak kan lingkaran itu, nah busur ini, pada busur ini sekumpulan titik-titik yang membentuk lingkaran yang mempunyai jarak yang sama terhadap titik pusat. Sehingga disebut apa jari-jari ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran ini terhadap titik. Nah, ini titik, kan titik-titik, sekumpulan titik-titik. Ini jari-jari, ini jari-jari. Nah, yang hijau ini pun kalau dihitungnya dari titik pusat ke tali busur yang ini ke titik yang di samping ini disebutnya jari. Jadi jari-jari itu bisa juga disebutnya setengah dari diameter. Panjang setengah dari panjang diameter itu disebutnya dari jari. Juring, daerah yang dibatasi dua jari-jari dan sebuah busur. Oke, ini juring berarti daerah yang diarsir, berarti daerah bukan garis ya. Kalau juring itu daerah yang diarsir ini. Tali busur, nah tadi sering menyebutnya tali busur. Apa itu tali busur? Dari sini ke sini sudah tali busur. Yang ini, yang oranye ini pun tali busur. Apakah sama dengan diameter? Sama enggak? Kalau diameter kan sama set menghubungkan titik ini kan? Ini namanya tali busur. Kalau di sini sama enggak? Soalnya tidak melewati pusat. Oke, ini menghubungkan dua titik yang pertama, titik yang kedua disebutnya adalah tali busur. Tapi kalau yang melewati titik pusat disebutnya oke. Ada namanya apa lagi? Tembereng ya, maaf. Perusahaan tembereng. Apa itu tembereng? Yang ini berarti ya. Kalau juring mah dibatasi oleh jari-jari dan busur, kalau tembereng mah dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang ini ya daerahnya masih daerah disebutnya tembereng. Terakhir ada titik pusat, titik yang berada pada pusat lingkaran. Ini ya titik tengahnya, titik pusatnya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak ingin memperkenalkan dulu ya sebelum kita nanti langsung pada kerja kelompok ya, diskusi kelompok. Dalam lingkaran ada namanya lingkaran dan busur lingkaran. Keseluruhan busur disebutnya lingkaran, ini lingkaran. Nah, ya. Tapi kalau misalkan yang ini bus B, C, nah, bagian dari lingkaran disebutnya busur ya. Bisa disebut busur minor, ada yang busur mayor. Bedanya apa? Busur, lihat ada beda ukuran. Ini kan BC-nya itu lebih kecil. Ini pun BC, busur BC cuma lebih besar. Kalau yang lebih kecil, nah lebih kecil ini disebutnya busur minor. Kalau yang lebih besar disebutnya busur mayor. Ya, tapi dalam matematika ya, kalau misalkan hanya disebutkan nama busur saja, ya, hanya disebutnya busur, tidak dikasih keterangan busur mayor, mayor dan busur minor, berarti itu masuknya ke busur minor. Kalau di soalnya hanya disebutkannya busur saja, ya, tidak ada busur mayor dan tidak ada busur minor, hanya diketahui busur AB, misalnya busur BC, berarti yang diketahuinya ini. Ya, busur minor.
ya, busur BC ini dapat ditentukan oleh besarnya sudut BAC. Nah, makanya Bapak kembalikan, silakan membawa busur. Ada yang bawa? Bawa. Mungkin ada yang bawa sebagian ya. Nah, silakan kalian membawa busur untuk mengetahui sudutnya. Jadi besar sudutnya ini itu adalah untuk menentukan besar busurnya. Untuk menentukan besar busur itu dengan cara menentukan sudut alfa ini, mengukur sudut alfa. Ya, oke. Nah, satu lagi, ya, yang perlu kalian ketahui ada apa? Lingkaran, ada sudut pusat, ada sudut keliling. Dalam lingkaran ada namanya sudut pusat. Nah, karena tidak tadi berbicara mengenai busur itu ada sudut kan? Nah, ini busur, ini titik pusatnya, ya kan? Ada sudut alfa. Sudut alfa ini ketika titik pusatnya di sini, ya. Misalkan ini A, maaf udah kasih ini ya. Nah, di sini ada sudut titik A. Nah, titik A di sini, ya. Kalau titik A ini ada sudut kan, yang dimana di sini ada jari-jari. Yang pertama ada jari yang kedua dibatasi oleh jari-jari, ya, dua jari-jari. Ini terdapat sudut. Nah, sudut ini disebutnya sudut pusat. Yang alfa ini disebutnya sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran seperti ini. Ya, kaki-kakinya sudutnya adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. Kemudian ada lagi sudut keliling. Mana sudut keliling? Di sini titiknya terdapat sudut nantinya, ya. Atau bisa juga dari, misalkan nggak harus dari sini, dari mana dari sini boleh sudut keliling. Tapi di sini sudut keliling itu adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran. Di sini boleh sudutnya, di sini boleh, di mana boleh. Yang penting berada pada titik lingkaran. Ya. Kaki-kakinya itu berupa tali busur. Ya, bukan diameter, bukan jari-jari, tapi tali busur. Ya. Di dalam lingkaran ada dua sudut itu, ada sudut pusat, ada sudut keliling. Oke. Nah, selanjutnya, baru kita masuk ke eksplorasi. Nah, ada Bapak akan mengasih sebuah masalah, ya. Silakan nanti kita diskusikan bersama-sama. Kalau diskusi kelompok dulu, nanti kita ambil kesimpulan, ya. Jadi Bapak kenapa kemarin silakan membuat kelompok, kan? Karena kita akan berdiskusi di sini, menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari, ya, terhadap yang dimana ini merupakan aplikasi dari lingkaran nantinya, yang menggunakan konsep lingkaran. Belum dibuat kelompoknya? Oke, kelompoknya ya. Sendiri, udah kemarin? Ya udah, so duduk kelompok, bikin 6 kelompok. Yang gimana biar cepat? Ini aja ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 aja lah ya. 5 kelompok ya, terdiri dari 6 orang. 5 kelompok terdiri dari 6 orang. Berarti ada yang satu kelompok yang terdiri dari 5 atau 4 ya. Nanti dibagi. Jadi 2 kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan duduknya 30 saja. Bapak sudah menyiapkan APD di sini, ya? Yang harus kalian diskusikan bersama.
Silakan nanti dibaca dulu sebelum mengisi ya. Di sini Bapak klik sama dengan kaki PowerPoint. Bisa dilihat di sini tersedia sebuah masalah ya. Di mana ya, di sini ada sebuah kolam. Ada sebuah kolam. Sini ada apa? Prosotan. Prosotannya ya dari atas. Ya kan? Gitu ya, prosotan. Dari atas naik ke atas turun. Nah, di sini katanya sebuah kolam berbentuk lingkaran. Ini berbentuk lingkaran. Ya, prosotannya berbentuk lingkaran. Pada salah satu bagian kolam ada prosotan, yaitu di sini ada prosotan. Ya. Pengelola ini meletakkan lampu sehingga daya prosotan selalu terang. Jadi ingin ada lampu walaupun nanti malam dan siang, misalkan siang dan malam bisa digunakan kolam renang ini, ya. Sehingga ingin ada dipasang lampu supaya si prosotan ini terang, ya, tersinari mata dan tersinari oleh cahaya, ya, lampu atau cahaya. Nah, diibaratkan, nah, ini itu daerah prosotan. Ibaratkan ini daerah prosotan. Jika daerah yang ingin diterangi diterangkan sebagai busur, nah ini yang ingin diteranginya, ya, titik A dan titik B misalkan, atau B, C misalnya ini tadi ya, ini yang akan ingin diteranginya, ya. Ditampilkan sebagai busur lingkaran berwarna biru. Nah ini berarti ingin diterangi busur lingkaran tersebut besarnya adalah alfa. Ini sudut besar sudutnya, ya. Kan sinar itu kan melebar, ya kan? Sinar itu kan, ya. Di sini setiap lampu yang diproduksi oleh pabrik ini, misalkan ini ada sebuah pabrik yang memproduksi lampu, dapat menyinari daerah dengan jarak tertentu dan sudut penyinarannya tertentu yaitu beta, ya. Jadi sudut penyinarannya itu segini, yaitu beta, seukuran masuk sebesar sudut beta, ya. Jika semua lampu yang ada di dalam gudang pengelola kolam dapat menyinari jarak yang ditentukan, bantulah pengelola taman memilih sudut penyinaran yang tepat. Kira-kira sudut yang tepat supaya ini tersinari gimana? Ya, di sini ada pertanyaan pertama, silakan kalian isi, ya. Ada pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, dan pertanyaan ketiga. Nanti di akhir baru kita simpulkan hasil temuan kitanya, ya. Di akhir baru ditentukan hasil temuan kitanya apa, ya. Sekarang kalian untuk eksplorasi, cari materinya di mana saja boleh. Nah, Bapak di sini sudah menyediakan, kalian misalkan bisa dari YouTube, kalau biar lebih jelas misalkan mau lihat YouTube cara untuk mengisinya biar lebih jelas boleh, ya. Atau input pernah Bapak kirim belum? Ya, udah. Yang misalkan inputnya hilang, kehapus, silakan bisa di-download lagi. Tinggal di-scan aja barcode, ya. Biar lebih jelas mau lihat videonya, scan aja barcode. Nanti kalian tinggal dilihat di YouTube. Kalau untuk membantu memudahkan pengerjaan daripada mengisi LKPD ini, ya. Bisa kalian menggunakan jangka juga, jangkanya jangka. Ada yang mau jangka? Tidak. Busur? Silakan gunakan untuk menentukan sudutnya, besar sudutnya menggunakan busur, ya. Kalau ada pertanyaan apapun silakan tanyakan. Oke? Ya. Nah, ini di YouTube yang ini tinggal buat dilihat, ada di scan ya. Kalau ini mendownload untuk ibu-ibu. Scan banget. Ini aja kalau punya bisa scan banget dari sini. Pakai kamera aja. Pemindai. Nah, pemindai. Nah, itu. So. Di scan barangnya.
dikarenakan kita terkendala buku paket kurikulum 2013 untuk materi programming. Fokus ya. Jadi menggunakan yang elektroniknya saja dulu. 20 menit cukup ya untuk isi ya. Mengisi LKPD setelah 20 menit pengerjaannya. Nanti jadi kita ada presentasi hasil penemuannya dan kita simpulkan bersama-sama hasil penemuan kita. Keempat tidak? Itu boleh atau mau di-download bukunya juga boleh, buku paketnya biar lebih paham. Ya. Nah, di mana saja pengelolaan masalah yang sama dengan tetap menghindari pertengahan. Kira-kira sekedar pada sini di mana lagi yang bisa menghindari itu? Silakan ditulis aja di gambar. Boleh asal menghindari I, B, dan J. Ya. Untuk yang jawaban tersebut itu sudah kalian gambar tembak, nggak usah digambar lanjutan gambar itu. Ya. Jadi isinya itu berupa gambar. Karena ini 30 derajat itu di sini menghindari BC kan. Kira-kira gimana lagi yang bisa menghindari BC selain daripada memang ya. Kira-kira bisa mengurangi, tapi sudut penerangannya itu hanya 30 derajat. Ya, sudut penerangannya hanya 30 derajat. Ya kan, ini 30 derajat kan? Coba cek 30 derajat juga. Bisa disengaja jadi kalian asal boleh ditambah sebenarnya. Caranya misalkan mau ditambah di titik H misalkan, ya. Boleh lebih dari satu, sebanyak mungkin. Ya, sama.
titik M bisa menyinari titik B dan C. Musuh ini kan? Ibaratnya ini titik B, ini titik C. Dengan titik ini, kemudian kenapa? Karena sudahnya 30 derajat, kan? Dapat menyinari. Selain daripada titik M, di mana saja semua dapat memasang. Selain di sini di mana lagi? Tapi sudutnya harus 30 derajat. Bisa, misalkan ya. Ini sarannya bisa di sini. Iya kan? Pertanyaannya sih ya. Selain tulisannya gimana supaya bisa mendengar B dan C nya. Anda jangan di sini mana misalkan 30 derajat ya, tinggal apa lagi aja di situ, lihat gambarnya. Oke, sudah. Kira-kira di mana lagi dapat tersinari matahari? Tersinari dapat menyinari si sudut si B dan C nya. Asalkan sudutnya harus 30 derajat. Kalau mau bikin dari susunya, bisa ukur 30 derajat ke sini pas nggak? Jadi yang mau dicari dari sini. Iya, ini ada di pas jaraknya, coba kira-kira selain daripada ini misalkan begini terus ini juga asal tapi sarannya harus suratnya 30 derajat. Ya. Iya, misalkan di sini kita tarik garis ke sini, tarik garis 30 derajat ya. Ya, kalau 30 derajat berarti bisa si sinarnya cahayanya bisa di sini. Ya. Selain di sini ada juga
apa? Si silinder itu ada juga. Ini misalkan grafitnya. Ini kan harusnya betul aja. Ini tiga. Oke. Ini kan ini tiga. Ini 6. Oke. Kalau data yang ini 42 kira-kira lihat perbandingannya. Ketika sebelum data itu 30, utamanya adalah jika datanya 45. Kira-kira diskusikan. Ya. Nah, ya. Kan di sini ini titik M. Selain itu, titik M-nya sudah 30 derajat, bisa menyinari titik B dan C. Nah, di sini pertanyaan di mana saja pengelola data masa mampu yang sama dan tetap menyinari BC. Selain di sini titik lagi dari mana? Jangan sini. Ini garis. Ini ke C, yang ini ke B. Seperti ini. Fokus. Jadi kalau bisa kan dikerjakan, ini bisa di sini, dari sini, dari mana saja. Tapi ini nanti harus menyinari yang BC, usul BC ini. Bentar ya. Berarti kalau ini bisa. Bisanya? Sudah. Nah, ini misalnya 3 ada yang lain bisa nggak? Satu lagi, mana lagi? Kasih keterangan ya, kasih keterangan pemisalan yang detik 4 teknologi lebih jelas. Kan ini dimisalkan detik M. Contoh misalnya di titik M, titik B, B1 udah misalnya ada pada B, C dan M. Kalau bisa lanjut di ya. Kalau Pak ini misalnya ya, misalkan lebih dari 1, mau 2, mau 3 titiknya, 4 boleh. Ya.
Kan tadi mah 30 derajat di sini. Kalau di alfa sudutnya 30 derajat dapat menyinari busur basic. Tidak berapa sudutnya? Nah, sudutnya berapa? Ya, nanti ini kan 30 derajat. Tidak, cari ukur aja. Ini kan 30 derajat. Ya kan? Maka untuk alfa berapa derajat yang dibutuhkan? Berapa derajat untuk sudut alfanya?
berapa kali sudut ini? Nah ini sudutnya ini berapa kali sudut? Berapa kali sudut yang sama? Berapa kali? Balik nih. Ketika sudut 80 berarti ini 3 pertanyaan. Nanti penemuannya kita simpulkan bersama-sama aja ya. Hasil penemuannya kita simpulkan bersama-sama saja. Untuk pertanyaan 1, 2, dan 3 bagi kita hanya 3 kelompok saja yang presentasikan. Untuk nomor 1, siapa yang sudah presentasikan? Kelompok pertanyaan pertama, siapa yang akan mempresentasikan? Mau?
perhatikan kelompok 1 yang angka. Nah, kami kira nah. Silakan kelompok 1. Ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu nomor 1 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Perhatikan ini ya. Lampu utama dengan sudut penyinaran 30 derajat diletakkan pada titik M dan dapat menerangi perosotan pada busur BC. Di mana saja pengelola dapat memasang lampu yang sama dan tetap menyinari perosotan pada BC. Mau digambarkan di berapa? Digambarkan itu kan? Mau gambarkan itu. Ini aja. Bisa berdiri. Tadi kan Bapak berjaga kecil. Bapak pengen jaga dua jaga. Kelompok 2 siap-siap. Yang pertanyaan kedua siapa tadi? Kelompok 3 ya? Alasannya nanti jelaskan ya. Sudutnya apakah 30 derajat? Ya, derajat. Kejelasan ke teman yang lain. Kelompok R yang ditanyakan, kelompok 2, 3, 4, 5. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, silakan simpulkan. Jadi, penemuan ada. Jadi kelompok 1 menemukan 4 sudut baru yang bisa diterangi oleh lampu. Semuanya sama-sama 30 derajat. Kemudian dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok apa ya? Sudah menjelaskan penemuannya terhadap pertanyaan yang pertama. Silakan untuk kelompok tadi kelompok berapa? 2.
warga kami yaitu nomor 2. Jika lampu diletakkan di pusat malam dan ingin menyorot busur BC, apakah lampu dengan sudut menyinari 30 dapat digunakan? Jika tidak, berapa sudut yang dibutuhkan? Jawabannya, tidak membutuhkan 30 derajat, tetapi membutuhkan 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena waktu diukurnya gabut. Karena tidak dia 20 derajat. Oke, ada yang lain pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ya, sama jawabannya yang lain? Sama pertemuannya? Berapa derajat? 60 derajat. Oke, kalau sama boleh. Sekian dari kampung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 ya. Nah, selanjutnya terakhir kelompok 3. Kelompok 4 berapa? Berarti pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami yaitu pertanyaan nomor 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kalau pernah melakukan perubahan BC, bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan sudut penyiaran yang dibutuhkan? Jika titik pusatnya 60 derajat, maka titik kelilingnya 30 derajat. Jika titik pusatnya 90 derajat, maka titik kelilingnya 45 derajat. Jika titik pusatnya 78 derajat, maka titik kelilingnya 39 derajat. Kesimpulannya yaitu bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling, atau kalau dibalik sudut keliling itu setengah kali sudut pusat. Oke, setengah dari sudut pusat. Dari sudut. Oke, sama atau ada perbedaan dari kelompok yang lain? Atau ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, 3, 5. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan berhubung kelompok 1 belum sampai apa 3, jadi kita mau tanya bagaimana cara menghitung sudut keliling. Bagi-bagi dari pusat. Jadi titik pusat dibagi semuanya dibagi 2 ya. Terus cara menentukannya kan gimana itu? Soalnya kan yang 90 derajat itu tahunnya dari mana? Dari mana nih? Kali 2. Ada lagi pertanyaannya? Di kelompok 5 ada 2, 3. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Sok, silakan duduk. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 7. Nah, berarti kalian sudah menemukan 3 apa? Penemuan ya, 3 penemuan. Yang pertama, di situ kalian bisa menemukan sudut mana saja, ya, di titik mana saja kalian bisa menyimpan si lampu itu untuk bisa menerangi si busur. Ada yang ada 4, ada yang 3, ya kan? Nah, berarti bisa dimana saja kan? Nah,
yang penting pada sudut keliling, ya. Yang kedua tadi, kalau misalkan sudutnya 30 derajat, yang awalnya itu 30 derajat itu di pada sudut keliling, apakah bisa digunakan pada sudut pusat? Ternyata tidak, ya. Sudut pusat itu sudutnya berapa derajat? Pusatnya 60 derajat. Oke, terakhir barusan kesimpulan dari kelompok 4 bahwa sudut keliling itu sama aja dengan sudut keliling itu adalah setengah dari sudut, atau sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Nah, oke, jadi hasil semuanya kita simpulkan tadi ya. Jadi sudut pusat itu besarnya adalah 2 kali sudut keliling yang menghadap ke busur. Nah, jadi ini 2 kali sudut keliling itu 2 kali daripada sudut pusat. Ya, kalau tadi sudut kelilingnya 30 derajat, maka sudut pusatnya adalah 60 derajat. Kalau sudut pusatnya adalah tadi 90 derajat, maka sudut kelilingnya adalah 45 derajat. Kalau sudut pusatnya 78 derajat, maka sudut kelilingnya 39 derajat. Oke. Kesimpulan yang kedua pertemuannya adalah sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama besarnya adalah sama, artinya mau tadi yang pertemuan yang pertama ya, mau dari sini, mau dari titik P, titik R, mau dari titik S, M, Q, P, asalkan berada pada titik lingkaran ya menghadap ke busur, maka sudutnya akan sama besarnya ya. Sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, maka besarnya pun akan sama. Ketika sudutnya 30 derajat, maka sudut S pun akan 30 derajat. Sudut Y pun akan 30 derajat. Sudut P pun 30 derajat. Nanti akan sama. Ya. Terakhir, sudut keliling yang menghadap ke diameter besarnya adalah siku-siku. Ketika diameter itu kan berapa derajat? Sudutnya diameter garis lurus berapa derajat? Garis lurus berapa derajat? Lihat di busur berapa? 180 derajat. Maka jika sudut pusatnya adalah diameter berarti 180 derajat, maka sudut kelilingnya setengah dari 180 adalah 90 itu sama aja dengan sudut siku. Jadi 90 derajat. Nah, kita sudah menemukan 3 pertemuan ya. Jadi nanti pertemuan yang akan datang kita akan akan membuktikan penemuan kita ini. Ya, ada beberapa kasus untuk nanti kita temui ya, buktikan. Ada beberapa kasus yang harus kita buktikan tentang penemuan yang kita kali ini. Ya, kita sudah menemukan, kita pun harus membuktikan di pertemuan yang akan datang. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu. Tidak? Oke. Sebelum Bapak tutup, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Oke, ada lagi. Lumayan tenang. Ada itu, lumayan bersih ya. Biasanya Bapak gimana pembelajarannya? Ya kan? Nah, kita belajar lebih supaya Bapak ini lebih menarik lagi, sehingga kita belajar untuk menemukan, mengeksplor, ya kan, menemukan suatu konsep daripada lingkaran. Oke, nah karena kita baru menemukan, belum sampai membuktikan, maka untuk latihannya, untuk asesmennya, penilaiannya akan dilakukan nanti pada pertemuan yang akan datang. Ya, untuk mengetahui kemampuan kalian sejauh mana nanti di pertemuan yang akan datang, karena kita hanya baru menemukan, belum pada membuktikan. Ya, nah untuk
sudah sampai jam 12 ya. Pak Trin, pertanyaan lagi, ada yang ditanyakan sebelum Bapak tutup? Tidak ada? Tidak ada? Untuk pertemuan yang akan datang, kita masih sama pembelajarannya seperti kali ini ya. Dipersiapkan, nanti usulnya pun dibawa lagi. Yang punya jangka tolong dibawa jangkanya ya, karena akan membuktikan kasus-kasus tentang lingkaran dan busur lingkaran. Karena waktu berhubung sudah menunjukkan jam 12, waktunya istirahat kedua, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Minggu depannya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kurniawan. Waalaikumsalam. Pak. Oke Pak Kurniawan, mohon maaf mengganggu aktivitasnya di hari ini Pak Pur. Tidak apa-apa. Hari ini kita ngobrol lagi Pak, sesuai rencana kita. Kemarin kan kita sudah ngobrol praobservasi, terus saya observasi ke kelas, melihat Pak Kurniawan mengajar. Nah dari hasil observasi kemarin Pak Pur, ini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Kurniawan. Yang pertama, menurut Pak Kur, bagaimana Pak Kur mengajar kemarin selama 2 jam pelajaran di materi lingkaran? Apakah memang sudah sesuai dengan rencana atau gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Yan untuk pembelajaran kemarin ya. Saya juga sudah melihat selama pembelajaran. Untuk pembelajaran alhamdulillah berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana, dan alhamdulillah mulai juga antusias dengan pembelajaran yang seperti kemarin ya. Kita menggunakan teknologi sedikit gitu ya di sela-sela pembelajarannya. Oke. Yang kemarin menjadi indikator ketersapaian pengembangan Pak Kur, Pak Kur mengembangkan fokusnya di teknologi. Nah, bagaimana Pak Kur? Apakah sudah tercapai atau belum? Kemarin sudah tercapai Pak, tapi belum maksimal, mungkin ya harus ada perbaikan, evaluasi sedikit ya, mungkin dengan kemarin kan pembelajaran langsung secara aktif ya, dengan menyenangkan, perlu juga enak lah gitu kepada anak-anak juga gitu ya, dengan menggunakan barcode ya, anak jadi menggunakan HP-nya itu digunakan kemarin kan ya. Awalnya kan hanya digunakan untuk mungkin atau SMS dan sebagainya lah. Tapi ketika pembelajaran, ketika saya coba untuk media pembelajarannya barcode kemarin untuk menemukan sumber pembelajarannya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah sekarang saya akan sedikit menyampaikan hasil observasi saya. Yang pertama, pembelajaran memang sudah berjalan sesuai alur, sesuai dengan RPP yang dibuat oleh Pak Kur. Yang kedua, keaktifan murid memang sudah terlihat ketika Pak Kur memunculkan barcode di proyektor, anak-anak begitu antusias. Yang ketiga, Pak Kur tidak diam gitu. Pak Kur berkeliling mendampingi pembelajaran berkelompok anak-anak, itu sudah sangat baik itu. Terima kasih Pak. Lalu di pembukaan juga Pak Kur lebih fokus siswa lebih terlihat itu ya. Lalu setelah ini Pak Kur kan kemarin Pak Kur fokus di teknologi itu barcode nih. Nah rencana kedepannya apa yang ingin dikembangkan lagi ketika pembelajaran kedepannya itu? Mungkin untuk tema supaya pembelajaran kedepan insyaallah kan kemarin baru materi awal ya, menentukan konsep. Untuk penilaiannya sendiri akan dilaksanakan di pertemuan yang akan datang.
Ya, coba menggunakan sebuah penilaian yang lebih menarik untuk siswa supaya siswa lebih interaktif, ya seperti menggunakan karpot, menggunakan visi supaya lebih interaktif anak dalam mengerjakan, tidak monoton di kelas. Ya, lebih anak-anak juga tertarik kan dengan seperti game, ya visi seperti digunakan untuk game. Oke, Pak Kurniawan. Berarti dari observasi juga saya kan melihat sudah pemakai teknologi, nanti yang ingin dikembangkan lagi yaitu di game ya. Gamesnya ya. Oke, Pak Kurniawan. Mungkin itu saja. Ya. Obrolan kita di pasca supervisi. Mohon maaf bila dalam observasi kemarin saya cukup mengganggu mungkin kehadiran saya di kelas. Nah, bisa kolaborasi lebih sering ya Pak. Oke. Depannya. Oke, Pak Gur, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. sama-sama, Pak. Ya baik Pak Yanti dan juga Pak Kurniawan ya. Ini guru kelas berapa? 10. Kelas novelnya. Oh, ya. Baik. Sedikit mungkin apa ya namanya itu umpan balik ya, refleksi buat kita. Karena mungkin juga saya memiliki panduan untuk apa ya penilaian, ada penilaian. Nanti saya ingin melihat video dari awal ya Pak Yandi, dari mulai pra, kemudian bagaimana Pak Kurniawan ketika di kelas juga ada videonya kan ya. Nah di sini umpan baliknya tadi tujuan oleh rekan sejawat disampaikan juga ya, saya menggarisbawahi di sini ada ingin memunculkan game atau apa gitu ya tadi ya. Di pembelajarannya itu sudah terlihat ada muncul. Kemudian juga Pak Yandi sebagai supervisor di sini ketika di pasca tidak memberikan apa ya bahasanya itu kata menggurui terhadap Pak Kurniawan, itu tidak ada. Saya tadi pantau tidak ada. Kemudian percakapan jelas dua arah, kemudian mendengarkan sebagai supervisor Pak Yandi sudah masuk. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi semuanya menggali apa yang diinginkan oleh Pak Kurniawan sendiri. Kemudian ada percakapan yang menghasilkan tindak lanjut secara konkret. Tadi Pak Yandi menyampaikan di part ke berapa itu ya, tadi saya mendengar itu. Jadi apa yang sudah dilakukan Pak Kurniawan, Pak Yandi menyampaikan kembali gitu, sehingga saya tahu bahwa Pak Kurniawan sudah melakukannya. Dan percakapan ditutup tadi juga sudah terlewati, ada semuanya muncul. Jadi saya rasa sudah baik Pak Yandi. Terima kasih juga untuk Pak Kurniawan ya. Apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan, mudah-mudahan nanti ke depan bisa terlaksana. Tentunya juga apa yang dilakukan Pak Yandi sebagai supervisor, walaupun sifatnya ini apa ya praktek memenuhi tugas gitu, tapi mudah-mudahan itu bisa bermanfaat gitu ya buat kita. Ya, terima kasih Pak Yandi dan juga Pak Kurniawan, luar biasa. Ini sih juga gitu. Keren Dari sini. Iya, hebat. Mudah-mudahan sampai ini ya masuk pendidikan. Siap. Ya, kita tanya aja. Luar biasa. Terus saya Atau Simon kalau Cekap Pak. turun apa? Ya, sama-sama. Anda. Semangat di PGP. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, tunggu Bu.